Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya malam kita kurang semangat kali ya. Semuanya pada mana ya? Pada mudik. Belum pada mudik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kehadiran iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Dan lupa kita salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Semoga kita berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tema kita hari ini Ramadan berkah atau beban. Menurut Guru Anas dan Guru Anis, Ramadan itu berkah atau beban? Berkah ya, alhamdulillah. Tapi ada juga yang biasanya yang menyambut Ramadan itu ada yang menganggap wah bulan Ramadan ini maksudnya berpuasa nih gitu. Ada yang menganggap puasa menjadi buta gitu. Padahal puasa itu adalah salah satu ya, bulan Ramadan itu adalah salah satu puasa yang wajib di saat bulan Ramadan itu sendiri. Jadi ada juga orang yang menganggap kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang tidak diinginkan. Tapi ada juga yang bulannya menyambutnya dengan senang, kita di bulan Ramadan, alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat, bisa berkumpul lagi di sini. Ya, tapi ini aja yang terakhir kita, tapi nanti kita kembali lagi setelah Lebaran. Ya, jadi sebenarnya dari sebelum Lebaran, sebelum puasa itu kan ada bulan Rajab, ada bulan Syaban, dan sampai memasuki bulan sedikit lagi bulan Ramadan. Jadi kita sebenarnya disunahkan kan ya untuk membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balina Ramadan. Allah berkailah kami di bulan Rajab, bulan Syaban dan ya, sebelum kita mulai kajian, alangkah baiknya kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Brother Lutfi. Kepada Brother Lutfi, waktu dan untuknya dipersilakan. Seperti biasa kita mulai kajian ini dengan bacaan Al-Quran. Hari ini kita baca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang sudah membacakan Ramadan yang suci Al-Quran dengan suara yang sangat indah dan merdu dan bikin hati teduh, alhamdulillah. Jadi kan kita lihat memasuki bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita merugi di bulan Ramadan itu, karena semua pahala atau itu akan dilipat gandakan pada bulan Ramadan itu. Jadi jangan sampai menyanyiakan tabungan sebanyak-banyaknya, jangan sampai merugi, karena Ramadan itu pendapatan hanya 1 bulan. Maka kita harus memanfaatkan lebih baik. 1 bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran dalam perharinya, dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak hal-hal yang kita akan lakukan pada amalan-amalan atau sesuatu yang akan kita amalkan kepada Allah di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai rugi sekali pada bulan Ramadan ini. Dan saya mau menginfokan juga kalau malam itu kita sempat menggalang dana untuk Palestina dengan melalui merchandise. Jadi kemarin kita ada program penjualan hasil penjualan dari baju Palestina itu kita sumbangkan melalui Mers. Itu adalah salah satu komunitas yang akan menyalurkan kepada saudara-saudara di Palestina. Jadi kemarin kita alhamdulillah ada baju sekitar 40 lapis. Alhamdulillah banyak sekali 40 lapis, dan gantungan kunci itu sekitar 20 lapis. Gantungan kunci 20 lapis, dan topeng itu 16 piece. Jadi kita
menyalurkan gaji dan total donasinya sebesar 2.172.000, kurang lebih segitu. Alhamdulillah. Mungkin kita nanti kalau ada program-program lainnya untuk saudara-saudara kita di Palestina, bayangkan saja saudara kita di Palestina di saat memasuki bulan Ramadan ini masih dikubur sejak saat ini maksudnya. Kita di sini alhamdulillah dari ibaratnya kalau mereka diserang atau dilempar itu kita di sini jadi alhamdulillah banyak di sini ada juga segala macam dari sini juga banyak. Kalau mereka ibaratnya bertilawah, mengaji atau segala macam itu dibombardir. Jadi kita mesti dipilih Allah. Maka kita harus terus istiqomah untuk belajar. Karena belajar itu, kalau kata Ustaz yang itu, belajar itu mungkin ada di surga itu belajar kita sampai kita masuk yang mahal. Jadi kita mati kita tidak bisa belajar lagi. Kita masih hidup agar kita masih sehat. Kita harus terus belajar. Dimanapun tetap harus belajar. Karena berguru itu harus tetap berguru. Tidak ada Rasulullah-nya itu kan mengajari siapa sahabatnya, ada sahabat yaitu Umar, Ali, itu sebenarnya dari Rasulullah SAW mereka. Nah mereka itu adalah apa namanya murid-murid langsung dari Muhammad. Melalui apa? Kurikulum wahyu. Jadi kurikulum wahyu itu datang ke Nabi Muhammad dan menyampaikan kepada sahabatnya untuk itu. Makanya mereka adalah disebut juga khalifah. Makanya kita juga Rasulullah kayak itu tahu dinas. Jadi kita harus tetap itu walaupun dimanapun kita berada kita harus tetap apa namanya berdakwah mengajar teman-teman kita ya. Jangan sampai teman-teman kita lari karena segala itu tapi menunggu doa itu menunggu hal yang merekam itu menunggu doa tapi nggak yang keluar dari jayanya ya tidak panjang lebar lagi. Sekarang kita akan mendengarkan nasihat atau tausiah dari guru kita Ustaz Indra Boyamati kepada Ustaz Indra Boyamati. Wa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawah Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni 'abdillah أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت قبلت توبتي وغفرت حوبتي فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أن من سمع قراءتي يزداد بقاء القلب وإن كان قاصرا القلب. إلهي أكرمني برزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. وقال أيضا الصيام جنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu jamaah pemuda-pemudi yang dirahmati Allah, tidak lain yang kita
adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah atas izin Allah semoga kita semua sampai kepada bulan Ramadan tahun ini. Kita nggak tahu Ramadan yang kemarin waktunya gimana. Kita nggak tahu Ramadan hari ini kita sampai gimana. Tapi targetkan pasang sekarang untuk jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Betul? Setuju? Ya. Maka alhamdulillah atas kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga Allah kita bisa mereka di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin. Ya rabbal alamin. Boleh usul enggak Mas Surya atau Bang Dona kalau ini disejajarin gimana? Depan belakang disejajarin. Anda melihat jemaahnya malah sedikit. Kita kan nggak datang ya. Nggak. Oke, aku ya. Jadi jemaahnya masya Allah. Ya, dalam melihat alhamdulillah. Ya para akhwat sekalian ya, orang tua kita di Ramadan ya, insya Allah selamat ya, Mama Hisham, ya, Mbak Anis ya, dan wanita tercantik ini Umi Fani, ya, ya, alhamdulillah, protes ini, ya, tercantik buat saya, gitu ya, tercantik di dunia banyak yang protes. Alhamdulillah ya, para pemudi ya, para akhwat sama alhamdulillah terima kasih waktunya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang setiap tahun pasti dibacain sama khotib manapun. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai apa? Jamaah rahimakumullah, pertanyaan di sini adalah tentang pembahasan wahai orang-orang yang telah beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Coba asal temuin Bang Ma'in, ini suara luar kayaknya. Udah matiin? Oke, baik. Pastikan dalam hadir. Kalau rezeki orang yang hadir, yang di luar nggak hadir, masa belum boleh banget. Baik. Di sini ada kata-kata kama kutiba, seperti telah diwajibkan. Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang sebelum kalian. Targetnya apa targetnya, Chef? Apa, Chef? Targetnya? La'allakum biar bertakwa. Kita sedikit bahas ini tentang sejarah puasa. Ya. Di sekolah masih ada pelajaran sejarah ya? Masih ada nggak? Atur? Masih ada? Sejarah nasional. Cuma sedih juga nih sejarah Indonesia. Satu-satunya mungkin sejarah dunia yang bisa berubah-ubah. Ya, Maiwan. Ini selamat datang tergabung ya. Ini saudara-saudara anak dari Bantar Gebang. Ya, Masya Allah, beliau kunjungan kembali ke sini. Biasanya anak tiap bulan diagendakan oleh ya bapak-bapak muda yang ganteng ini untuk taklim di sana. Ya, walau dari remaja sini ada yang pernah di sana, Maiwan ya. Lutfi tadi ya, masih kenal Pi ya, Pak Iwan ya, Pak Mur, ya, Pak Lilo ya, semua ini dari sana. Ahsan juga pernah sana, pernah ke Bantar Gebang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita dikunjungi, sebuah penghormatan buat saya. Datang ke rumah, cuma waktunya agak mepet. Rezekinya dapat macet-macetan, alhamdulillah. Ya, jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang, atas kaum-kaum sebelum kalian. Ini gimana maksudnya? Apakah puasa itu pernah diwajibkan terhadap kaum sebelum umat sebelum Islam? Iya. Ceritanya gimana?
Ayo bahas sedikit ya. Anak pernah bahas sedikit waktu kajian sirah. Yang pertama, Nabiullah Nuh alaihissalam berpuasa dan menganjurkan puasa untuk umatnya. Puasanya apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Anak anjurkan antum yang bisa melakukan ini lakukan. Lakukan. Puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan Hijriah ya. Bulan Hijriah bukan Maret. Kecuali Ramadan jangan 3 hari. Kalau 3 hari Ramadan malah dosa. Nah, selebihnya nggak puasa berarti. Ya, setiap bulan Muharram, Shawwal sampai Sya'ban, ya, Syawal sampai Sya'ban itu puasa 3 hari setengah bulan. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 hitungannya bulan Hijriah. Ini Nabi Nuh kemudian menganjurkan kepada umat ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini adalah yang didapati, yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, Nabiullah Adam puasa ini, puasa 3 hari di setiap bulan. Maka kita kenal sekarang namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid, puasa ayam apa ya? Nah, pada belum konsen. Bid itu artinya abyad, putih. Ayyamul Bid berarti ayam. Ayam itu jamak dari yaum. Yaumun, yaumani, ayyamun. Ayyamul Bid itu hari-hari untuk memutihkan. Kalau dalam istilah komputer, ada bacanya orang IT nih. Ya, siapa yang ahli IT sini? Yang bergerak di bidang IT siapa? Fija, IT ya. Kalau Anda taunya IT amplop. Nah, itu maksudnya. IT amplop itu aja yang ada. Ya, di bawah dulu. Di IT ini dikenal dengan istilah apa? Defragmentasi. Tahu ya? File itu kalau berantakan kan di defragment ya, gitu Pak ya? Di defragment ini dirapiin lagi. Demikian kurang lebih tubuh ini. Tubuh itu di defragment setiap bulan tanggal 13, 14, 15. Apa yang dilakukan? Puasa aja udah 3 hari untuk itu. Rasulullah pun menganjurkan. Dan ini dilakukan oleh Nabi Musa dan umat. Oke, paham? Halo, kemana? Jangan ada majlis lagi dalam majlis. Ya. Ini terjadi ketika Nabiullah Adam alaihissalam turun ke muka bumi. Nih dia tahu sejarahnya. Jangan puasa-puasa aja tapi nggak ilmunya. Nabiullah Adam tinggal di surga. Berapa lama? Allah. Ya, lama apa tidaknya anak belum tahu belum dapat riwayatnya. Tapi ketika beliau di surga itu, apa yang melebihkan, satu hal yang dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lain adalah Allah berikan kepada Nabi Adam ini sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga makhluk lain itu diperintahkan untuk sujud tunduk kepada Adam. Itu aja dulu tahu. Oke, sesuatunya nanti. Ya, Allah tentukan sesuatu ini ada di Nabi Adam yang tidak ada di makhluk yang lain. Jin, jan gitu ya. Jan itu apa namanya, bangsa jin namanya jan. Ya. Malaikat begitu juga. Dan Nabi Adam ini kemudian menjadi guru di surga. Allah kemudian memperlakukan Nabi Adam dengan apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mentransfer pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam semua nama. Jadi yang kita kenal sekarang, bulan itu bahasa Inggrisnya ini, bulan ini bahasa Inggrisnya ini, benda ini bahasa ini, itu roh kita udah tahu. Dan itu diberitahukan dari nama Nabi Adam. Maka habis itu kita belajar bahasa. Semua nama itu diberikan ke Nabi Adam dan dipertunjukkan kepada malaikat. Malaikat itu Nabi Adam berperan sebagai guru, karena Allah
ketika terjadi peristiwa bukan kudeta, prank. Kalau ngomongnya ya prank, tapi boikot, bukan boikot ya. Tindakan iblis kepada Nabi Adam yang menyebabkan Nabi Adam diusir, dikeluarkan daripada surga. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Nabi Adam turunnya di India, Siti Hawa turunnya di Citaim, Jeddah di Arab Saudi. Makanya Jeddah itu bahasa Arab, artinya Jiddah, artinya nenek. Nabi Siti Hawa di situ, Nabi Adam di India, ya, yang banyak tiang itu, joget. Enggak, singkat cerita katanya, ya begitu, ketemunya di Jabal Rahmah, dekat Arab. Jamaah rahimahullah, terjadi perubahan sistem. Apa yang didapat oleh Nabi Adam di surga dengan apa yang dialami Nabi Adam di bumi. Nabi Adam di surga mau kono gini ada, mau begini itu ada, makan lapar tuh ada hidangan tuh, mau ini ada hidangan, makan ini makan itu. Maaf ya, di surga orang itu nggak ada mengalami namanya mules, kebel, nggak ada, ya deh. Jadi nggak perlu turun motor lari-lari. Ya, nggak ada di surga. Karena apa yang dikonsumsi di surga itu menjadi keringat dan menjadi harum. Ya, tiba-tiba Nabi Adam di bumi bingung, kerucut perutnya. Ada apa nih? Bertanya lah. Yang ini apa? Mereka dia Jibril. Jibril ya, bahasa kita ya. Nanya, apakah yang aku rasa ini? Kok begini perut saya? Kok saya gemeteran? Oh, itu namanya lapar dah. Nah, itu namanya lapar. Itu sistem di bumi. Nabi Adam yang di surga itu diberitahu, mengetahui oleh Allah, nama-nama semua diberitahu. Pas di bumi berbeda semua. Paham ya? Paham ya? Saya harap nih, karena Nabi Adam begini, istrinya ada maksudnya. Istrinya ada. Ya. Apa yang terjadi? Nabi Adam merasakan lapar. Nabi Adam merasakan apa tuh? Mules. Nabi Adam merasakan ini apa di atas nih? Oh, matahari namanya. Kok terik, panas, sakit. Nabi Adam merasakan harus mau makan ini harus ngapain dulu? Harus nanam ini, harus begini, harus begini. Mungkin bahasa sekarang masak dulu. Waktu walaupun dulu belum ada mie instan, belum ada, ya, korek juga belum ada, ya. Cuma dari sana, bertani, menanam, berkebun dan lain sebagainya. Nah, Nabi Adam melakukan. Apa yang terjadi dialami oleh Nabi Adam? Kulitnya menghitam, kejemur mata. Ya, bicara Nabi Adam, manusia yang tampan itu Nabi Adam. Yang paling mirip dengan Nabi Adam adalah siapa? Nabiullah Ibrahim dan Rasulullah SAW. Ketampanan Nabi Adam itu sempurna karena ia adalah makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Jangan bayangkan kalau Allah saya yang Allah ciptakan langsung. Bima khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan dengan tangan. Maka paling sempurna. Buantemnya apa yang sempurna manusia. Dan cakep-cakep. Biasa kalau orang cakep hubungannya beda. Ya kayak gimana? Nabi Ibrahim mirip Nabi Adam dan mirip ke Rasulullah itu Nabi Ibrahim. Tapi kita kenal Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf itu sebenarnya adalah ketampanannya dibandingkan ketampanan seluruh dunia, beliau adalah 1/4 dari ketampanan dunia. Keindahannya Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ketika itu dibukai pesona ketampanan Nabi Yusuf, wanita itu lagi motong di tersayat-sayat di belakang. Gak berasa tersayat-sayat. Saking terpesona.
Nahnu seperempat dunia dan sisinya, seperempat Nabi Yusuf, setengahnya di Rasulullah. Allah SWT. Kok begitu? Kok orang melihat Rasulullah biasa aja nggak kayak Nabi Yusuf? Ditutup, nggak dibukain. Apa yang terjadi kalau dibukain ya orang ketampanan Rasulullah dan semua pesona inner beauty-nya? Orang bukan hanya percaya saya. Ini penjelasan ulama ya. Bukan lewat percaya tuh. Bisa jadi lupa diri, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain, saking terus. Dan itu dihijab. Makanya disebut separuh keindahan dunia ada di Rasulullah. Seperempatnya ada di Nabi Yusuf, seperempatnya lagi dunia dan sisi. Jadi jangan sok-sok ganteng. Nggak seberapa ya. Ya, siapa sini yang ngerasa ganteng? Asep. Ada gue ya. Ya deh, setuju. Nggak setuju. Oh, nonton. Baik. Kembali ke Nabi Adam. Ya, Allahumma shalli wa sallim. Nabi Adam ketika merasakan begitu hitam kulitnya, ya dan lain sebagainya, tanya lagi sama Nabi malaikat Jibril, ini kenapa begini? Oh itu kamu kena efek ini, kenapa efek ini? Dulu mungkin disebutin ya, ini namanya ultraviolet. Ya, ada nggak ya? Ultraviolet dari mana ya? Ada ya? Ini kena sinar UV. Ya, enggak ya? Nabi Adam nggak jelasin. Tapi Nabi Adam menjelasin untuk menormalkan kembali. Engkau perlu puasa selama 3 hari tengah bulan. Tuh. Paham sini? Ayyamul biyud, puasa hari-hari putih. Nah, namanya tirakat puasa putih sebenarnya ini. Namanya puasa putih itu ayyamul biyud. Hari-hari itu memutihkan. Orang ini cewek yang mau glowing, ya. Cowok yang mau kinclong. Kinclong kan harus putih. Hitam juga mengkilat ada. Anda pernah ditanya sama orang tua, ya, kecil hitam, ya, apa yang namanya berkeringat, apaan? Semut mus'af, ya Allah, ada pertanyaan, semut mus'af kecil hitam berkeringat, ada kecil hitam mengkilat, ya Allah. Ada lagi kecil hitam dipegang benjol, dipegang benjol, urusan kecil hitam dipegang benjol, apa? Thailand arsip, begitu, itu colek digentok ini. Masya Allah, macam-macam ya. Itu yang pertama. Puasa apa tuh? Ayyamul biyud dilakukan oleh Nabi Nuh dan umatnya dari Nabi Adam, Nabiullah Adam. Nabiullah Adam diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya juga. Ya, yang mau menjaga kesehatan, menormalkan kembali fisik apa itu. Yang kedua, ya, di antara riwayat puasa itu adalah puasa hari ke-10 bulan Muharram. Ya, tanggal 10 bulan Muharram ini dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Israel. Dilakukan oleh Nabiullah Musa mengajak kepada umatnya untuk melakukan ini setiap tanggal 10 Muharram. Dan ketika Rasulullah SAW tahu tentang ini, Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah menemukan orang-orang Yahudi pada berpuasa. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ini hari apa yang mereka berpuasa itu? Bukan Rasulullah nggak tahu ya, tapi Rasulullah memberikan ini sebagai pelajaran kepada sahabat-sahabat. Mal yaumul ladzi yasumuna fihi. Ini hari-hari apa yang mereka orang-orang Yahudi pada berpuasa? Mereka menjawab, ini hari adalah hari di mana Musa dan kaumnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi itu terbelahnya laut itu bahwa seberang di antara Nabi Musa beserta umatnya itu 10 Muharram. Nabi Musa beserta umatnya itu sampai ke tepi laut yang sebelah sana. Fir'aun masih di tengah-tengah, betul lagi. Itu 10 Muharram. Dan mereka bersyukur atas hari itu dan mereka setiap tahunnya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW
menganjurkan kepada umat muslimin, antum ahaqqu minhum bisyiyam. Kalian lebih berhak berpuasa pada hari itu daripada mereka. Tapi untuk mengkhilafiyah, untuk memisahkan, membedakan dengan orang-orang Yahudi, kita dianjurkan berpuasa dari tanggal 9-nya, 9 dan 10. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian ada lagi puasa yang dianjurkan untuk kaum Yahudi tapi bangsa Nasrani, kaum Nasrani, pengikut Nabi Isa. Apa yang mereka diwajibkan? Puasa Ramadan 1 bulan. Tapi mereka nggak mau ngambil, nggak mau menentang itu, nggak mau ngelakuin. Ada yang mereka berpuasa melebihi dari situ 10 hari, sampai ada pemimpin mereka yang sakit, kayak gitu ceritanya. Ya, maka ini kemudian menjadi ketetapan di umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, puasa Ramadan ini sendiri namanya langsung ditentukan oleh Allah yang memberi nama Ramadan. Yang kedua, kata syahru Ramadan, syahru itu artinya bulan, betul ya? Tapi dalam bahasa Arab, bulan itu berbeda dengan bulan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, bulan yang artinya waktu dalam kurun 1 bulan, itu bulan. Dan benda yang ada di langit itu, yang apa namanya? Apa pendaki? Satelitnya bumi ya. Satelitnya bumi itu bulan juga. Nah, ini Maret, Januari, Februari, ini bulan juga kalau bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ini berbeda. Syahrun, nah bulan yang Januari, Februari itu syahrun. Ya, Muharram, Safar, Ramadan dan seterusnya itu namanya syahrun. Tapi kalau bulan yang di atas sana disebutnya qamarun. Bedain kalau bahasa qamarun. Dan bulan yang di atas sana itu qamarun itu kalau dia masih bentuknya sabit pertama kali muncul itu disebut hilal. Hilal. Kalau dia udah sempurna full purnama namanya badr. Badrun. Bisa dipahami? Jadi bulan semua itu kita lihat bulan, nggak dibentuknya sabit, bulan-bulan. Tuh udah purnama, tuh bulan bulan begini, bulan bulan. Sekarang bulan apa? Oh bulan Maret, bulan. Betul ya? Kalau di Arab beda. Nah yang kita bahas ini Ramadan itu adalah syahrun, ya bukan qamarun, bukan badrun, bukan hilal. Ya, oke, saya paham. Maka Rasulullah SAW salah satu gelar beliau adalah Al-Badr, Badrul Tujar, ya purnama yang bersinar. Anta syamsun, anta badr, anta nurun fawqa nurin. Engkau adalah matahari, engkau adalah purnama. Masya Allah. Ya, asing gak tuh kalau tahu yang gini-gini? Ini Rob senang nih. Makanya nggak? Iya, Masya Allah. Maka diwajibkannya puasa bagi umat muslim itu sendiri bertahap, ya mas sekalian. Bertahap. Yang pertama, boleh milih antara puasa atau ngasih nafkah orang miskin. Nah, di awal-awal nggak langsung puasa. Oh ya maaf, puasa hari ini ngasih sedekah aja, ngasih makan orang miskin. Oh, awal-awal seperti itu. Ya, maka itu menjadi pilihan, ya, beri makan orang miskin, ya. Masih kalau begitu fleksibel, karena sebulan bos, sebulan nggak makan siang, ya, sebulan. Orang yang nggak ngerti nih, ada kawan dia punya temen orang Eropa, orang Amerika. Ketika dia tahu orang Islam itu berpuasa bulan Ramadan, buat apa fasting ya? Buat apa gini? Oh, nggak makan dari pagi sampai sampai malam. Dia bingung.
Bagaimana bisa? Pas dia bilang ini sebulan, oh udah mati saya sebulan, nggak makan dari pagi sampai malam. Pikiran dia begitu. Masya Allah ya. Oke, kita bersihkan saja. Ya. Karena sengaja. Ya. Yang berikutnya tahapannya berubah lagi, menjadi wajib, full wajib, tapi dilarang tidur saat puasa. Dilarang tidur pada saat puasa. Kalau dia tidur sore harinya, itu harus dikodok nanti puasa. Oh, ternyata berat sekali kayak gini. Kalau sekarang boleh nggak puasa tidur? Boleh, kalau tidur mulu. Tidur mulu. Nanti ya, puasa ini tuh, Ramadan. Jangan tidur sore. Habis asar khususnya. Oh, nunggu maghrib nih 5:30 tidur dulu. Ntar bangun-bangun jam 6 pagi. Itu nggak buka, nggak sahur. Kebayang nggak tuh? Puasa 2 hari ini sama puasa ya? Maka harus puasa. Maka jangan tidur sore-sore kalau lagi puasa ya. Nungguin buka puasa, pas bangun jam 6 nih udah orang lagi buka. Kok masih terang? Kok ada orang berapa kerja? Nggak tahu aja. Kayak sabul kafi lagi tuh ya. Ya. Maka ini menjadi begitu berat dilaksanakan. Maka kemudian berubah menjadi saat ini kita berpuasa, boleh tidur, boleh apa semuanya dengan ketentuan apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Jawab rahimahullah. Maka dengan demikian apa yang diwajibkan untuk kita berpuasa itu apa sih yang dilarang? Apa sih yang dilarang? Ternyata ganjaran dari puasa itu sendiri dikit sama Allah. Apa istilahnya? Pahala yang tersembunyi. Bahkan malaikat sendiri nggak bisa mengukur. Karena inilah Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh amalan Bani Adam buat dia illa shiyam, kecuali puasa, kata Allah. Ini hadits qudsi. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganjar. Ya. Jadi rahasia dari pahala puasa. Insyaallah. Susah. Karena hadiahnya adalah kalau gampang hadiahnya dipasangin. Iya, ini cobain. Hadiahnya gampang-gampang ya. Kipas angin paling hadiahnya. Apa susah? Ya, berat. Karena hadiahnya berat. Ya, jadi kalau ada orang ngasih aku ini mudah satu, tapi kecil hadiahnya dia lagi. Ya, jawab ini. Berpuasa 1 bulan penuh itu bagi orang-orang yang tidak melihat dengan kacamata iman, dia menjadi beban sekali. Sebulan. Saya waktu umur masih sekolah SD merasa kayak gimana ini? Puasa baru seminggu. Aduh ya Allah, libur kayak besok. Aduh masih 2 minggu lagi. Aduh masih 3 minggu lagi. Libur kayak besok. Pengen makan siang. Itu masih SD. Merasa itu. Ternyata emang benar. Maka ini tantangannya. Puasa itu beban atau berkah? Ada pernah sebuah analogi perumpamaan seorang pembalap. Masih ingat gak ceritanya? Seorang pembalap bawa kendaraan itu, dia punya rumah di pinggiran kota, di daerah sepi, dari tengah kota ke rumahnya itu jalanan sepi, aspal bagus, belok-belokannya sampai ke rumahnya. Dia sepanjang jalan itu cepat. Kecepatan berapa? 120 tikungan. Wah, nggak tahu dia kedatangan tamunya saudara. Neneknya, udah sakit-sakitan jantungan. Iya nggak taunya berinap di rumahnya. Setiap hari minta dianterin kalau mau ke kota. Nah, dibawa ke mobil. Ngegas dikit kenceng. Nah, udah nggak bisa ngegas.
kenceng sedikit, ya meninggal. Ya mati di mobil jatuh. Sampai akhirnya, aduh, pelan, jalan pelan. Ternyata saat dia jalan pelan itu, orang tegur sana sini, tegur sana sini. Dia lihat lagi ada toko ini, oh ini tempatnya. Dilihat lagi di sini, kemarin saya cari di sini. Lihat lagi ada tempat, oh ini ada sekolah ini. Oh ini tempat ini, oh perhatiin ini. Merek-merek, tempat-tempat apa semuanya, tikungan ini, oh. Seperti itulah kalau kita puasa. Kita kan diminta untuk membangun empati terhadap orang kita, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Karena namanya lapar itu urusan rasa. Orang miskin itu ketika mereka merasa kelaparan itu, kita bagaimana mau punya empati ngerasain lapar dia? Maka rasa itu tidak ada kata lain pengalamannya kecuali ngalamin. Di sini siapa yang tahu rasanya durian? Pernah nyobain durian siapa? Semuanya belum tentu. Asal ngomong durian. Tahu rasanya durian? Tahu? Gimana kan? Durian rasanya? Rasanya enggak, maka punang-punang. Aku mata ya. Ada orang datang ke dokter gitu ya. Dokter ngasih tahu hati-hati. Kenapa dong? Ada varian baru. Varian apa namanya? Virus baru, varian baru. Gimana dong? Ini ciri-ciri. Ini apa? Pusing, jantung berdebar, mata punang-punang, ya, sesak napas. Gitu dong. Iya. Dok, nggak usah pakai virus, saya tiap akhir bulan gitu. Iya. Setiap akhir bulan begitu dong. Alah pusing. Nah, susah dong. Mata punang-punang. Jantung berdebar ya. Tambah satu lagi dong, susah tidur. Setiap akhir bulan. Nggak usah pakai virus. Orang udah susah ditambah begitu. Jamaah rahimahullah. Itu yang dialami ketika dia menjalankan ibadah ritual namanya puasa. Seperti orang pembalap tadi, dia gak bakal tahu apa yang selama ini dilewati kecuali dia menambahkan kendaraannya. Seorang punya passion untuk ngebut tadi, susah dia pelan-pelan aja susah. Tapi dipaksa tuh ada nenek-nenek jantungan. Akhirnya dengan demikian kita bisa memahami rasa. Kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang saudara kita yang juga. Dengan demikian apa yang kemudian kita dapatkan? Kemudian kalian jamaah ya, dari puasa orientasinya puasa buat orang-orang yang tidak memahami daripada pesan takwa itu, dia akan cari-cari cara. Orang puasa yang orang puasa yang dia takut akan apa yang didapatkan saat puasa, maka dia mencari cara untuk tidak mengalami kayak gitu. Contoh. Kalau sahur minum ini biar nggak lemes. Kalau sahur makannya ini biar kuat sampai sore. Ada nggak? Jangan-jangan orang tua ngajarin anaknya begini juga. Ada yang gitu. Nih minum ini, campur ini, pakai ini begini-gini biar kuat sampai sore. Pakai gini biar nggak kausan siang-siang. Salah dong ibu. Justru kita puasa biar ngerasain haus lapar, biar ngerasain lemas, bukan buat dihindari. Ya, itu pesannya. Dan dengan haus, lapar, ya, lemas itu satu tahapan kita mendapatkan tahapan untuk meningkatkan ketakwaan. Apa? Salah satu jalan meningkatkan ketakwaan itu adalah dengan mengurangi makan, mengurangi bicara,
Bisa dipahami? Mengurangi makan, puasa. Mengurangi bicara dengan bicara secukupnya. Mengurangi tidur dengan ibadah berbanyak. Akhirnya lagi puasa seperti itu semua. Maka puasa ini bisa menjadi beban bagi orang yang tidak mengetahui, tapi bisa menjadi berkah bagi orang yang memahami. Bayangin Allah begitu menghargainya sehingga orang yang berpuasa itu ganjarannya Allah langsung yang makan. Dan Allah menyayangi orang berpuasa sampai dengan kata Allah, la raihatu famis shaim atyabu 'inda Allah min raihatil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, di sisi Allah lebih harum daripada aroma misik. Misik apa misik? Minyak? Benar ya, misik itu bukan minyak mati. Misik itu lemak binatang. Emang minyak adanya di mana? Menjangan. Atau menjangan rusak. Rusak muda di sela-sela otot-otot tulang di paha itu ada tuh namanya misik. Aslinya misik itu yang kalau kita pengen itu wangi memang, tapi antum belah 100 menjangan itu belum tentu ada. Ketika dia ada wangi antum gini, itu seminggu dicuci nggak hilang. Aslinya misik itu. Kalau yang kita dapatin, apa belum ini aja, begini. Aslinya misik. Dia mengalir ya. Bukan buatan sih. Sama kayak kayu gaharu. Pernah dengar kayu gaharu? Kayu gaharu itu di dalam. Kayu yang tua, biasanya kan dalamnya bolong. Ya, kayu kan tengahnya ada ruang di bawah. Di situ ada kayu hitam. Itu kayu gaharu aslinya. Kayak jantungnya pohon gitu apa? Jantungnya dahan itu. Itu kalau dipotong ada begitu, ambil aslinya itu. Makanya ini mahal sekali. Untuk kayak hitam dibakar wanginya sudah tua. Ya. Nah, aroma yang wangi tadi itu misik semua. Ya. Misik. Allah menghargai aroma mulut orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu aroma keluar. Tapi bagi orang yang berhaid, bayangkan semakin. Ya. Tapi orang-orang yang tidak memahami ini akan mengatakan ini susah saya puasa. Oh begini begitu. Lagi puasa lagi sebagainya. Coba ya. Maka puasa ini beban atau berkah. Ketika kita melihat ini keberkahan, kita tahu apa yang Allah janjikan dari puasa. Setiap amalan dilipat gandakan, setiap apa yang kita upayakan kita lakukan berupa kewajiban itu dilipat gandakan. Setiap sunnah-sunnah yang kita lakukan itu diganjar seperti ibadah-ibadah wajib di bulan haji. Dan kewajiban yang kita lakukan di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 kali semua. Maka fair ya kita kalau bilang itu kurang. Terakhir, ya, Rasulullah SAW menyebutkan inna fil jannati babun yuqalu ar-rajya. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu namanya ar-rajya. Nah, la yadkhuluha illa as-shaimun. Enggak ada yang lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Jadi Allah siapkan pintu khusus nanti di akhirat. Nah, di surga itu namanya pintu ar-rajya buat yang berpuasa doang lewat situ. Aina shaimun itu mana tuh? Yang jaga pintu mana? Ayo siapa yang berpuasa lewat situ. Masya Allah. Akan niatkanlah kita berpuasa lillahi ta'ala. Kalau masih meyakini untuk hadiah itu silakan. Biar masuk surga. Terserah, boleh saja. Tapi niat yang lebih tinggi biar Allah ridho. Ya, puasa ini berkah atau beban tergantung kita memahami.
Puasa ini setiap hari selama 30 hari sebelum subuh kita dipaksa bangun. Beban atau berkah tergantung kita memaknai. Kita sholat malam itu habis sholat isya, ya Allah banyak banget 20 rakaat, ya Allah ini imam lama banget lagi, Allah bacaan jelek, ya Allah nggak jelas, ya boleh. Nggak bagian karet tadi, ya Allah 20 rakaat, ya Allah kita boleh. Lapan aja pulang, ada. 8 aja pulang. Beban atau berkah? Itu gitu. Ya, sholat tarawih, akuan. Sholat tarawih itu 11 sampai 20, 8 sampai 20, 11 sampai 23. Ayo. Enggak dua-duanya. Karena sholat tarawih itu nggak ada batasannya, sebanyak-banyaknya. Oh, Rasulullah 11 rakaat itu witirnya doang. Paham ya? Oh, 20, lebih dari 20 nggak apa-apa. Banyak-banyak aja. Gitu ya. Lantas jangan kemudian membataskan, oh saya 11 aja. Emang itu nggak boleh. Hati-hati. Rasulullah SAW sholat keluar itu diikut nama sahabat. Pertama kali Rasulullah keluar di bulan Ramadan itu sholat 2 rakaat, sahabat ngeliatin, ikutin di belakang. Besoknya lagi Rasulullah keluar diikutin nama sahabat bikin sok makluman nama beliau. Rasulullah selesai sholat, ya, mungkin bahasa ini banyak orang di belakang gitu ya. Berikutnya lagi Rasulullah malam berikutnya sahabat mungkin rame. Rasulullah nggak keluar dari rumahnya. Kenapa? Takut diwajibin. Gitu. Jadi tarawih itu bukan 11, juga bukan 3, terserah sebanyak-banyak. Maka di mana ada masjid di Yaman nih? Kita dengar sampai sekarang di Abu sana. Kalau masjid sini udah selesai sholat tarawih, pulang mereka temui lagi masjid masih sholat tarawih, ikut lagi. Masya Allah. Jadi baru 20 aja udah gitu ya. Gimana dengar orang yang satu malam 100 rakaat, ya 100 rakaat, 100 rakaat begitu banyak, 100 rakaat, Masya Allah. Ya, jemaah rahimahumullah, ini lagi kurang lebih kajiannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwanya ada tentang takwa yang sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah, takut setelah cinta, takut kalau Allah tidak memperhatikan, takut kalau Allah tidak sayang lagi sama dia, takut kalau dia hilang dari ridho Allah. Itu takut. Sehingga Umar menjelaskan takwa itu seperti orang berjalan di jalanan yang penuh duri. Jalan yang penuh duri gimana? Bisa kesalahan lain. Secara umum kita menjelaskan artikan takwa itu imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi daripada apa yang dilarang. Semoga ada manfaatnya. Silakan jika ada mau tanya jawab. Yang telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat ini, semoga Abu Fatih diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan dirahmatkan rezekinya, amin ya rabbal alamin, dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa mengajarkan kita ilmu agama bermanfaat untuk kita dan kita diperlukan keluarga kita atau seluruh yang di Indonesia ini. Ya, dari Ramadan sudah kali, apakah ada pertanyaan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Tanto ya, kalau bangun malam itu niatnya tarawih atau tahajud? Ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya tarawih itu qiyamul lail. Qiyamul lail. Artinya dia biasa diartikan tahajud. Tapi itu kekhasan di bulan Ramadan. Maka dibedakan antara tarawih dan tahajud. Niatnya apa? Niat tarawihnya itu tarawih. Ya, qiyamul lail sebenarnya itu tarawih. Ya, qiyamul lail. Tapi kemudian waktunya dipisah
orang kemudian menyatakan tahajud itu karena tidur dulu. Setelah tidur bangun. Ya. Nah, makanya kita habis taraweh di jam 9 itu selesai, bangun malam jam setengah 3, jam 2 untuk tahajud. Kalau misalnya pertanyaannya, tarawehnya nggak sempat di tengah malam kita taraweh, itu taraweh atau tahajud? Karena dia juga kan. Tapi ini tadi taraweh itu sholat yang nggak ada batasannya sebenarnya. Maka itu malam itu diniatkan taraweh atau tahajud bisa-bisa saja. Karena tadi bisa disambung lagi, tutupnya dengan witir. Nah pertanyaan mau lagi, setelah kita ikuti sholat nih 23 rakaat witir kan, 3 rakaat kan witir kan, witir itu yang satunya, ya witir. Nah, udah kita witir, kita nggak sholat malam lagi dong. Rasulullah SAW menganjurkan makanya, laisa minna liman lam yutir lail. Tidak termasuk golongan kami siapa yang tidak sholat witir per malam.